Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Masuk ke pasal tentang bayan al-mudmar wa aqsamu. Bayanul mudmar wa aqsamuhu, tentang domir dan macam-macamnya. Ini isim ma'rifah yang level satu ya, yang paling ma'rifah. Al-mudmar wal domir ismani lima wudi'a. Jadi istilah mudmar sama istilah domir itu sama ya, sama saja. Dia adalah dua istilah yang dipakai untuk digunakan untuk mutakallim, orang yang berbicara. Seperti ana, ya, saya. Mukhatab, orang yang diajak bicara, seperti anta. Au ghaib, atau orang yang dibicarakan, seperti huwa, dia ya. Nah, ini dia dhamir. Bahasa kita tuh apa ya? Kata ganti. Kata ganti orang. Kata ganti orang ke orang ke satu, yaitu orang yang berbicara, contohnya saya. Kata ganti orang kedua, yaitu yang diajak bicara, kamu. Kata ganti orang ketiga, yaitu yang dibicarakan, dia. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz. Dhamir ini ada dua macam. Yaitu yang pertama dhamir mustatir. Mustatir ini yang tersembunyi. Kemudian baris. Baris ini yang tampak. Baris yang kelihatan. Atau kita baca penjelasan masing-masing tentang istilah mustatir sama baris ya, supaya lebih jelas. Kal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafdi. Adapun mustatir, dhamir mustatir yang tidak ada surah, gambarannya secara ucapan dan juga nggak secara tulisan. Jadi dia nggak terucap sama nggak tertulis. Wahuwa imma mustatirun wujuban. Dan itu ada dua. Emang betul-betul mustatir wujuban. Betul-betul wajib disembunyikan, tidak tampak. Di mana itu kal muqaddar fi, sebagaimana dhamir itu ditakdirkan, disembunyikan di fi'il amr al-wahid al-mudzakkar. Fi'il amr ya, al-wahid, fi'il amr itu kata perintah, al-wahid itu satu, berarti untuk satu orang, al-mudzakkar laki-laki. Contohnya apa? Idrib dan kum. Idrib sama kum. Idrib ini untuk digunakan, ini kata perintah ya, artinya pukul lah, dan digunakan untuk satu laki-laki. Idrib. Demikian pula kata kum, berdirilah. Di dua fiil ini, dhamirnya nggak kelihatan. Dan takdirnya adalah anta. Di dalam kata idrib ada kata anta yang tersembunyi. Demikian pula di kata kum ada kata anta yang tersembunyi. Di mana lagi dhamir wajib disembunyikan? Wa fil mudhari al-mabdu bi ta'i khitabil wahid al-mudzakkar. Fi'il mudhari yang diawali tak fa'il, tak mudhara'ah. Khitab al-wahid al-mudzakkar, yang untuk orang kedua yang diajak bicara, satu orang laki-laki. Contohnya apa? Taqumu sama tadribu.
Di dua fiil ini taqumu sama tadribu, ya, ada ya, taqumu ya, artinya kamu satu laki-laki sedang berdiri, tadribu kamu satu laki-laki sedang memukul. Maka di dua fiil ini taqumu sama tadribu ada dhamir yang mustatir takdirnya juga anta. Kemudian wa fil mudhari al mabdu bil hamzah, fil mudhari yang diawali dengan hamzah berarti seperti akumu sama adribu, akumu aku berdiri sedang berdiri, adribu aku sedang memukul. Di dalam dua kata ini ada dhamir ana. Au bin nun atau diawali nun. Contohnya apa? Nakumu sama nadribu. Artinya kami sedang berdiri, kami sedang memukul. Nah, di dua kata ini ada dhamir nahnu. Lalu dhamir mustatir nahnu yang artinya kami. Nah, ini kondisi yang wajib disembunyikan dhamirnya. Adapun kondisi yang boleh disembunyikan tidak wajib, yaitu mustatir jawazan. Jawaz itu boleh. Kal muqaddar fi nahwu zaidun yaqumu, yaitu seperti dhamir yang disembunyikan di kata yaqumu dalam jumlah atau kalimat sempurna zaidun yaqumu. Zaidun sedang berdiri. Di dalam kata yaqumu ada dhamir huwa. Dhamir huwa ini yang sembunyi di kata yaqumu, tidak tampak. Ya. Kan huwa nanti kembali kepada zaidun ya, maknanya zaidun satu laki-laki, huwa juga satu laki-laki. Nah, dhamir huwa ini boleh disembunyikan, boleh ditambahkan. Maka boleh dikatakan zaidun yaqumu huwa atau zaidun yaqumu. Demikian pula di kalimat berikutnya hindun taqumu. Hindun sedang berdiri. Maka di kata taqumu ada dhamir hiya yang disembunyikan. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in. Dan tidaklah dhamir itu disembunyikan kecuali berupa atau kedudukannya adalah dhamir yang rafa'. I'rabnya marfu'. Ya. Sebagai apa? Imma fa'ilan, apakah dia sebagai fa'il atau naib naibal fa'il atau naib fa'il. Pelaku atau pengganti pelaku. Nanti insya Allah makin jelas saat kita sudah membahas tentang fa'il dan naib fa'il. Di sana disebutkan fa'il yang macam-macam berupa dhamir. Ya. Intinya dhamir mustatir ada yang wajib disembunyikan, ada yang sekedar boleh disembunyikan. Berikutnya adalah dhamir baris. Dhamir baris ya, yaitu apa? Malahu suratun fil lafdi, apa yang terucap oleh lisan, apa yang bisa diucapkan. Berarti dia tertulis. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil, dan itu ada dua. Ada yang muttasil bersambung, ada yang munfasil. Kalau mustatir tadi ada ini ya, terbagi dua ya. Mustatir wujuban, mustatir jawazan. Nah, kalau baris ada muttasil, ini dhamir yang tampak ya. Yang tadi dhamir mustatir tersembunyi sudah selesai. Sekarang dhamir yang tampak. Maka di sana ada yang muttasil. Muttasil itu gampangnya muttasil itu bersambung. Kalau munfasil itu terpisah, maksudnya berdiri sendiri, nggak bersambung dengan kata lain. Dan di sini ada penjelasan lebih lengkap. Fal muttasil, dhamir muttasil huwa alladhi la
yaftatihu bihin nutuqu wala yaqa'u ba'da illa. Yaitu domir yang tidak bisa di jadi sebuah ucapan an-nutqu bihi, an-nutqu, sebuah ucapan tidak bisa dimulai dengan domir tersebut. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak mungkin terletak setelah kata illa. Saya ulang. Fal muttasilu huwa alladhi la yaftatihu bihi an-nutqu, yaitu domir yang sebuah ucapan tidak mungkin dimulai dengan domir mutasil. Yang tidak bisa dipakai. Artinya domir mutasil nggak mungkin ada di awal perkataan. Nggak mungkin ada di awal ucapan. Wala yaqa'u ba'da illa, dan nggak mungkin terletak setelah kata illa. Contohnya apa? Kumtu. Nah, kumtu ini dua kata. Qoma sama tu. Nah, tu semakna dengan anak. Ya, kumtu. Aku telah berdiri. Maka tu tidak di depan. Yang di depan adalah kum. Nah, kum baru lanjut tu. Kum. Ya. Dan nggak boleh terletak setelah illa. Jadi kalau ada kata illa ya, di dalam sebuah kalimat, maka nggak boleh dhamir mutasil datang setelahnya. Illa ka, illa ta, illa. Harus illa anta atau illa ana dan semisalnya. Nggak bisa dhamir mutasil. Atau seperti wakaf, kata dhamir kaful khitab ya, ukrimaka. Ya, ukrimaka. Ya. Adapun hamzah di depan kata ukrimuka, hamzah itu bukan dhamir ya, itu adalah huruf mudharaah. Dhamirnya tersembunyi yaitu ana. Nah, ka ini adalah dhamir mutasilnya. Dhamir mutasilnya. Aku memuliakanmu. Ukrimaka. Ka adalah dhamir mutasil. Bersambung dengan kata apa? Bersambung dengan kata ukrimu. Tu bersambung dengan kata koma. Nah, adapun al-munfasil ya, yaitu dhamir yang terpisah berdiri sendiri, nggak bersambung dengan kata apapun. Beliau menjelaskan dengan pengertian huwa ma yuftatahu bihin nutuqu, yang bisa digunakan di awal ucapan. Wa yaqau ba'da illa, dan bisa terletak setelah illa. Ya. Bisa terletak setelah illa, bisa posisinya di awal ucapan. Contohnya apa? Ana mu'minun. Ana mu'minun. Nah, ini berdiri sendiri ya, nggak bersambung dengan kata apapun. Maksudnya dia berdiri sendiri. Ya, aku orang beriman. Aku beriman, ya. Nah, di sini dhamir ini ada di awal ucapan, awal perkataan. Kemudian maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Maka di sini ana juga berdiri sendiri dhamirnya, dan dia terletak setelah kata illa. Nah, ini yang kita katakan tadi. Artinya mungkin bisa diposisikan setelah illa. Bukan selamanya harus setelah illa, bukan. Maksudnya dhamir munfasil itu ada kalanya datang setelah illa, dan itu boleh. Atau ada kalanya dia terletak di awal kalimat, seperti ana mukmin. Nah, itu boleh. Ya. Nah, kalau dhamir mutasil nggak bisa. Jadi ini berlawanan. Atau gampangannya mutasil itu bersambung, sedangkan munfasil itu berdiri sendiri. Ya, logikanya adalah kalau bersambung, itu nggak mungkin dia di awal kalimat, karena kan dia bersambung dengan kata lain. Apakah dengan fiil seperti kumtu, apakah dengan isim seperti kitabuhu, apakah dengan huruf seperti ilaihi, ya. Pasti dia bersambung dengan kata lain dulu. Harus kata lain itu dulu yang disebutkan, baru dhamir mutasil. Itu logika yang masuk akal. Jadi dhamir mutasil nggak mungkin terletak di depan kalimat. Kalau dhamir munfasil mungkin saja, seperti ana mukmin. Ya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, wayang qasimu.
al-muttasil. Nah, dhamir muttasil ini terbagi kepada marfu, dhamir yang i'rabnya marfu, rafa, mansub, i'rabnya nasab, dan majrur, i'rabnya jar. Fal marfu adapun dhamir-dhamir muttasil ya. Berarti fokus ya, fokus kita ke kata muttasil, dhamir yang bersambung dengan kata lain. Nah, dhamir muttasil yang marfu, berarti marfu itu i'rabnya rafa, ya. Kita baru bicara i'rabnya, belum bicara masalah statusnya sebagai apa. Adalah contohnya di dalam tasrif fi'il doroba. Dorobtu. Nah, tu ini dhamir rafa, dhamir muttasil rafa. Dorobna. Dorobata, dorobati, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Ya. Demikian pula di kata doroba. Di sini ada dhamir mustatir, huwa. Ya. Dan kata dorobat. Ya. Ini ada dhamir mustatir hiya. Sebentar, Ana bedakan warnanya ya, biar jelas ya. Ini yang hijau dulu ya, yang hijau dulu. Dorobata, dorobati, dorobatuma, dorobatum, dorobatunna. Ya, kemudian doroba. Nah, ini namanya aliful itsnain. Kemudian dorobu, ini wawul jamaah. Kemudian dorobata, ini aliful itsnain juga. Kemudian dorobana. Ini nun niswah. Nah, ini yang kita kotakin kecil-kecil isi hijau ini adalah dhamir muttasil tersebut, ya, yang berarti dia tampak bisa diucapkan, dia tampak, ya. Nah, di tengah-tengah atau di kumpulan perubahan kata doroba ini tasrifnya ada doroba, ini kata oren sama yang ini dorobat. Nah, di dalam dua kata ini ada dhamir yang mustatir. Kalau mutasir kan dia tampak tapi bersambung. Nah, kalau mustatir dia tersembunyi, maka di yang kotak oren doroba sama dorobat itu ada dhamir huwa di kata doroba, di dorobat ada dhamir hiya. Dan itu juga marfu. Itu juga marfu. Ya. Sebagaimana teman-temannya ini marfu semuanya. Kalau ditanya sebagai apa marfu? Sebagai fa'il, pelaku. Dorobatu, aku telah memukul. Dorobana, kami telah memukul. Dorobata, kamu satu laki-laki telah memukul, dan seterusnya. Ya. Kemudian fokus di yang dorobat, yang kata orang yang bawah. Dorobat. Kalau di kata dorobat itu ada dhamir hiya, pertanyaannya, tak itu namanya apa? Maka jawabannya adalah ta'ut ta'nits as-sakinah al-maftuhah. Tak mu'annas yang bersukun dan dia terbuka taknya, enggak marbutoh, enggak diikat. Jadi tak untuk perempuan. Makanya pelakunya hiya. Makanya pelakunya apa? Hiya. Ya. Ini kalau kita ditanya, taknya ini tak apa? Nih, tak di sini nih. Nah, ini tahu tak nih. Demikian pula tak ada di sini. Dorobata ini juga taknya tak nih. Jadi yang dorobata kalau ditanya domirnya mana? Aliful itnain. Domirnya aliful itnain. Kita coba tampilkan dari diktat lain ya. Di sini ada yang jelas insya Allah ya. Nah ini. Ini. Nah ini. Ini ada tasrif nasoro. Sebagaimana tadi doroba, doroba, dorobun, nasoro, 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 sampai nasorona. Nah ini ada nama-namanya. Ada namanya aliful itnain. Jadi domir-domir mutasil itu punya nama. Aliful itnain. Aliful itnain di mana aliful itnain?
Aliful itsnain ada di sini. Nasara sama nasorota. Ya. Yang nasoro alifnya aliful itsnain jelas. Yang nasorota alifnya juga aliful itsnain. Adapun taknya ta'u ta'nits. Ta'u at-ta'nits. Ya. Kemudian wawul jamaah. Wawul jamaah. Wawul jamaah ada di mana? Wawul jamaah ada di nasoru. Nah, ini. Ini dhamir muttasil namanya wawul jamaah. Kemudian nun niswah. Ini kita bicara yang fil madhi dulu ya. Enggak yang fil mudhari belum kita singgung. Nun niswah. Di mana nun niswah? Nun niswah di nasorna. Maknanya banyak perempuan. Kemudian ya mukhatabah. Di mana ya mukhatabah? Ya mukhatabah di sini. Berempat ya. Oh enggak ada. Di film madhi enggak ada ya mukhatabah. Adanya di sini. Tansurina. Ini ya mukhatabah. Kemudian ada namanya ta'ul fa'il. Nah, ta'ul fa'il. Ini pakai warna ungu ya. Ta'ul fa'il. Nah, ini ada di sini. Dari nasorta sampai nasortu. Ini semuanya namanya ta'ul fa'il. Adapun mim adalah alamatul jama'. Ya. Nasorta, nasortum, nasortum, nasorti, nasortum, nasortuna, nasortu, nasorna. Adapun yang terakhir ada na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin. Ini ya. Na al-fa'ilin yang paling bawah, nasorna. Nah, maka yang nasoro sama nasorot itu dhamirnya mustatir, enggak mutasil. Yang nasoro dhamir huwa tersembunyi mustatir, yang nasorot dhamir hiya tersembunyi mustatir. Nah, itu tadi ya. Sehingga yang dorobata itu taknya ta'ut ta'nits, dhamirnya mana? Aliful itsnain. Nah, inilah dhamir muttasil yang marfu sebagai fa'il. Kemudian berikutnya adalah dhamir muttasil yang mansub. Nah, mansub di sini sebagai maf'ul bih, objek yang dikenai perbuatan. Contohnya akromani. Akroma, di kata akroma kita fokus dulu ke kata akroma ya, karena akroma berulang kali disebutkan. Akroma, akromani, akromana. Nah, semuanya akroma. Di kata akroma ada dhamir mustatir takdirnya huwa. Dia satu laki-laki telah memuliakan. Memuliakan siapa? Nah, objeknya siapa? Di sini ada saya. Berarti apa? Akromani. Dia telah memuliakan saya. Maka ini namanya ya mutakallim. Fokusnya dianya ya. Kalau nunnya namanya nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun untuk mencegah mim di kata akroma tidak kasrah. Tapi kalau nggak ada nun dibacanya akromi. Dan itu nggak boleh. Maka akromani. Makanya namanya nun wiqayah. Nun penjaga. Menjaga akroma supaya tidak kasrah. Nah, dhamirnya mana? Dhamir muttasil adalah ya mutakallim. Dan dia mansub sebagai maf'ul bih. Nah, kalau kita lanjut akromana. Nah, kemudian akromaka. Ini semuanya dhamir muttasil. Sebagai apa? Maf'ul bih mansub. Akromaki, akromakuma, akromakum. Ini ada salah harokat ya. Akromakunna ya. Masing-masing punya arti dari ya, akromahu, akromahuma, dia telah memuliakan dia berdua, mereka berdua. Akromahum, dia telah memuliakan mereka. Akromahunna, dia telah memuliakan mereka banyak perempuan. Nah, itu. Ini mansub. Mereka semuanya muttasil. Nah, yang ketiga adalah yang majrur. Nah, kalau majrur ini. Beliau mengatakan kal mansub itu sebagaimana dhamir yang muttasil yang mansub. Illa annahu ya. Idza dakhala alaihi amilul jarri, hanya saja kalau nanti dia kemasukan faktor yang menyebabkan jar, maka dia dibedakan. Bentuknya seperti apa? Marrabi wa marrabina.
Faktor yang menyebabkan jar contohnya huruf jar. Ya, contohnya huruf jar. Maka di sini yang mutakallim ya diawali dengan ba huruf jar. Marrobina, nah diawali dengan ba juga sampai bi bina bihi bika bikuma bikum ya biki bikuma bikunna ya bi bina bihinna bihi bihima bihim biha bihima bihinna. Nah itu dhamir yang majrur. Mutasil ya mereka mutasil. Nah selesai dhamir mutasil. Jadi kalau dhamir mutasil itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. I'rab tiganya lengkap. Adapun dhamir munfasil, nah, dhamir munfasil itu berarti dhamir berdiri sendiri, nggak bersambung dengan kata apapun. Dia hanya ada bisa ditemukan secara i'rab marfu ataupun mansub. Tidak ada dhamir munfasil yang majrur. Maknanya kalau dhamir itu majrur berarti dia pasti muttasil gitu. Kalau munfasil ya bisa jadi dia marfu atau bisa mansub. Fal marfu ada pun yang marfu ya. Ithna asyara kalimah, ada 12 kata. Yaitu apa? Ana, nahnu, anta, sampai hunna. Atau kalau bisa biasa kita tasrif, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kita tasrif biasanya 14. Cuma di sini belum mengatakan 12. Dan itu nggak keliru. Karena yang antuma itu beliau menghitung satu. Ini kan antuma bisa untuk dua laki-laki, bisa untuk dua perempuan. Sama huma. Ya, ini bisa untuk dua laki-laki, bisa untuk dua perempuan. Maka beliau menghitungnya satu saja masing-masing. Fakullu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Maka masing-masing dhamir ini bila dia terletak fi ibtida'il kalam. Apa itu ibtida'il kalam? Terletak di permulaan kalimat, maka statusnya apa? Mubtada, sebagai mubtada. Contohnya apa? Firman Allah wa ana rabbukum. Ya. Ini marfu sebagai mubtada. Wa nahnul warithun. Ini juga marfu sebagai mubtada. Dhamir munfasil. Kemudian anta maulana. Ini juga marfu sebagai mubtada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Marfu sebagai mubtada. Yang kedua adalah dhamir munfasil yang mansub. Nah, ini juga sama ada 12. Ada 12. Nah, bentuknya beda dengan yang marfu. Bentuknya apa? Iya ya iyana sampai iyahunna. Atau biasa kita tasrif iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Yaki iyakuma iyakunna. Iya ya iyana. Apa kata beliau? Fahadhihi dhamair. Jadi kalau yang munfasil marfu sebagai mubtada ya. Ya kalau di awal kalam. Ya kalau di tengah nanti ya lain lagi. Nah, kalau dhamir yang mansub, munfasil yang mansub, la takunu illa maf'ulan bihi. Tidaklah menjadi dhamir atau tidaklah berstatus kecuali sebagai maf'ul bihi, yaitu yang menjadi objek perbuatan. Contohnya apa? Dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Maka iyyaka adalah dhamir munfasil, dia munfasil berdiri sendiri dan i'rabnya mansub. Contohnya iyyakum kanu ya'budun. Ya, ini juga dhamir munfasil dan dia mansub. Kemudian beliau mengatakan satu poin tambahan, mata amkana. Ya, kapan bisa ayyuk tabid dhamiri muttasilan? Kapan dhamir itu bisa disebutkan secara muttasil? Ya, fala yajuzu ayyuk tabihi munfasilan. Tidak boleh disebutkan secara munfasil. Artinya gini, kalau dhamir itu mungkin disebutkan secara muttasil, maka jangan disebutkan secara munfasil. Ya, contohnya dalam perkataan kumtu. Ya. Di perkataan kumtu dhamir ini muttasil dan mungkin sangat mungkin disebutkan secara muttasil, sangat mungkin disebutkan secara bersambung dengan kata koma, jadinya kumtu. Maka nggak boleh dikatakan koma ana, ya, koma ana. Karena ada gantinya yaitu apa? Kata kumtu. Maka koma ana ini nggak boleh. Harus kumtu.
Ini yang kita kotakan hijau nggak boleh ya. Nah, yang boleh yang biru muda. Qumtu. Oh, makna tidak boleh. Wala fi ukrimaka. Ya. Sebagaimana kata aku memuliakanmu. Ya. Maka kaf ini bersambung, mutasil. Nggak boleh dipisah. Dipisah menjadinya apa? Jadinya ukrimu iyyaka. Ini nggak boleh. Ukrimu iyyaka. Ya. Karena terpisah. Illa kecuali contoh seperti ini. Salnihi dan kuntuhu atau kuntahu ya kuntahu. Salnihi dan kuntahu. Di sini ya boleh dipisah, boleh bersambung. Nah, kita pakai warna biru muda semua. Salnihi, haknya ini domirnya mutasil bersambung ya. Salnihi. Tapi boleh dipisah salni iya. Nah, ini. Boleh juga kuntahu bersambung mutasil, boleh dipisah kunta iya. Nah, seperti itu. Maka beliau mengatakan apa di sini? Fayajuzul fasl, boleh dipisah juga, boleh bersambung, boleh dipisah. Ya, ini. Wal fadud dhamair. Salni itu artinya bertanyalah kepadaku tentang dia, gitu loh maksudnya, ya. Itu boleh salnihi, boleh salni iya, ya. Wal fadhu dhamair kulluha mabniyah la yadhhar fiha i'rab. Dan semua dhamir adalah berhukum mabni. Ya. Al fadhu dhamair, semua lafaz dhamir hukumnya apa? Mabni. Enggak ada yang mu'rab. Kita mengatakan la yadhhar fiha i'rab. Tidak ada yang mu'rab. Tuh. Kemudian bagaimana penjelasan tadi? Dhamir marfu, dhamir mutasil ada yang marfu, mansub, majrur, dhamir munfasil, marfu sama mansub. Itu bagaimana? Sedangkan di sini beliau mengatakan la yadhhar fi i'rab, enggak mungkin dhamir itu mu'rab, ya. Maksudnya adalah begini. Secara hukum harokat akhir, dhamir itu mabni. Ya, kulluha mabniyah. Maksudnya harokatnya enggak mungkin berubah. Kalau ana ya ana, anta ya anta, enggak berubah menjadi anta, antu, antu. Kalau sudah anti nanti artinya kamu perempuan. Kalau ke anta kamu laki-laki. Nah, itu maksudnya. Jadi semua dhamir harokat akhirnya nggak mungkin berubah. La yadhhar fiha i'rab, nggak mungkin berubah harokat akhirnya. Adapun mereka marfu, mansub, majrur, ya, maka itu adalah secara hukum kedudukan i'rab, ya. Makanya biasanya kalau di dalam masalah i'rab dhamir, mereka cara i'rabnya adalah fi mahalli raf'in, menduduki i'rab rafa, fi mahalli nasbin, menduduki i'rab mansub, atau fi mahalli jarrin, menduduki i'rab jar. Tapi secara lafaz mereka semuanya mabni. Nah, secara kedudukan i'rab mereka sangat mungkin, ya. Karena mereka nanti akan berstatus sebagai fa'il, sebagai maf'ul dan yang lainnya. Demikian pembahasan tentang dhamir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.